Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Khidir. Makanya, sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib juga banyak yang datang. Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik modern dan milenial istilah orang sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini, dikira justru anak muda yang sedang iseng saja. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid tapi ditolak oleh Kiai Hamid. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah. Dikira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. "Kiai, ini kita sudah selesai jamaah duhur. Tapi kok sampai sekarang belum hadir Nabi Khidir?" tanya salah seorang jamaah. "Oh, iya, kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini. Dialah Nabi Khidir," jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Khidir, padahal mereka sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabi Khidir. Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah janganlah melalui fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kebeningan hati. Kisah ini masyhur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Kiai Haji Hamid Pasuruan yang biasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali tiap hari. Keduanya sering didatangi Nabi Khidir. Dikisahkan dari Ummu Al-Muqaddam, pada suatu hari ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah. Ia berniat ingin istiqomah membaca surah Al-Fatihah seperti yang diajarkan Hubabah Ummu Salim. Dia biasa membaca Al-Fatihah disertai puasa sunnah Nabi Daud. Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali. Ia ingin membetulkan ke tukang ledeng, tapi tidak punya uang. Di siang hari, lagi asyik zikir baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis. "Assalamualaikum," bagi sedekahnya. Sontak pecinta Sayyidah Fatimah itu terkejut hatinya seraya membatin. Ini Nabi Khidir, sebab wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan, berkilau beda dengan manusia biasa. Perempuan itu hanya punya uang 20.000 dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Khidir yang menyamar pengemis tadi. Lalu pengemis itu berkata, "Semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah." Tidak lama kemudian pengemis itu menghilang, padahal di samping rumahnya lagi banyak orang tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut kecuali dirinya sendiri. Di waktu menjelang salat asar, air di gentong habis, mau minta tetangga kerannya rusak. Tiba-tiba hatinya berkata, airnya pasti deras sebab kalau ada Nabi Khidir semuanya jadi subur. Ketika menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras. Subhanallah, alhamdulillah. Gusmi kemudian mengajak mancing di sungai sejak sore hari. Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin dan angin tertiup kencang. Tiba-tiba ada seorang sudah sangat tua menjual es lilin menghampiri santri Gusmik sambil menawarkan es. Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya. Setelah penjual es itu pergi, Gusmik menghampiri santrinya. "Sudah berbicara dengan Nabi Khidir?" tanya Gusmik. "Nabi Khidir mana? Dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es," jawab santrinya. "Ya, itu tadi Nabi Khidir yang datang dengan menyamar," jawab Gusmik. Santri itu kemudian berlari mengejar penjual es itu, tetapi sudah hilang entah kemana. Haji Rohmat Kediri bercerita bahwa pernah juga seorang santrinya yang lain mengajukan permintaan yang sama. Tengah malam Gusmik mengajak nongkrong di warung. Tak berapa lama kemudian, ada pengemis dengan pakaian compang-camping dengan meminta-minta.
Santri itu tidak menggubrisnya. Akhirnya, Gusmik menghampiri pengemis itu. Setelah berpelukan, pengemis itu langsung pergi. Gusmik kemudian kembali kepada santrinya dan mengatakan bahwa itu tadi Nabi Khidir. Spontan saja santri itu berlari mengejar pengemis itu yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih. Tetapi, sekencang apapun santri itu berlari, sosok pengemis itu semakin menjauh dan akhirnya hilang dalam gelapnya malam.